Abang nggak percaya sama Allah yang menciptakan seluruh semesta ini? Begini, kita harus uji dulu Bang. Uji. Bagaimana pengajaran Allah ini Bang? Kalau misalnya pengajaran Allah itu baik, pengajaran Allah itu benar, bagaimana mungkin saya akan menolaknya? 13 tahun lamanya saya mempelajarinya Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Silakan nyalakan kamera Anda. Sebenarnya Anda tidak boleh loh memberikan salam kesejahteraan kepada non-muslim. Itu dilarang sama Muhammad. Nah, nggak tahu kan? Nggak tahu. Bang. Oh iya, lupa Bang. Lupa. Iya. Lagi puasa. Menurut Muhammad, jadi lupa. menurut Muhammad, janganlah kalian memberikan salam kepada orang Wahyudi maupun orang Nasrani. Bahkan jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah mereka, desak mereka ke jalan yang sempit. Nah, itulah ajaran nabimu. Bahkan Majelis Ulama Indonesia, MUI, sudah mengeluarkan fatwa. Fatwa haram mengucapkan salam lintas agama. Pernah dengar? Ya, pernah dengar. Mungkin saya lupa Bang, lagi puasa. Maaf ya. Lagi puasa terus. Puasa menjadi alasan. Silakan. Apa Jadi yang Abang nggak percaya sama Allah Bang? Gimana? Abang nggak percaya sama Allah yang menciptakan seluruh semesta ini? Begini, kita harus uji dulu Bang. Uji. Bagaimana pengajaran Allah ini Bang? Kalau misalnya pengajaran Allah itu baik, pengajaran Allah itu benar, bagaimana mungkin saya akan menolaknya? 13 tahun lamanya saya mempelajarinya. Bagaimana bisa saya menerima dia sebagai Tuhan saya? Contoh, saya kasih contoh Bang. Yang Allah ajarkan lewat perantaraan Muhammad tentu saja ya. Betul nggak? Betul. Diajarkan untuk menciumi sebongkah batu. Betul tidak? Betul. Pertanyaan saya, kenapa batu dicium-ciumin Bang? Apa manfaatnya mencium-ciumi sebongkah batu? Bukankah itu adalah ritual-ritual yang dilakukan oleh kaum pagan penyembah berhala? Coba, apa manfaatnya mencium-cium batu? Kan kata Ustadz ngaji saya juga, itu kan sudah disucikan Bang. Saya kasih contohnya ya. Kalau tidak melihat gambar ini nampaknya Anda kurang meresapi. Saya kasih contoh gambarnya Bang ya. Saya tampilkan dulu, saya balik dulu ya Bang ya. Oke. Kelihatan ini Bang? Ya, kelihatan. Oke, saya perbesar ya Bang ya. Saya perbesar Bang. Bang ini apa Bang? Batu Hajar Aswad. Batu. Apakah batu bisa mendatangkan manfaat? Apakah batu itu hanyalah benda mati saja? Tapi benar juga ya. Iya, bahkan Umar bin Khattab Bang, di dalam suatu hadis hatinya berontak Bang. Dia ketika mencium Hajar Aswad, dia berkata, "Ya Hajar Aswad, wahai sebongkah batu hitam, sesungguhnya engkau hanyalah sebongkah batu. Jikalau aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." Jadi Bang, di dalam hatinya Umar itu Bang, di hatinya itu merasa aneh, ngapain gue cium-cium batu ini? Kalau bukan karena Rasul yang mencium, dia tidak sudi mencium batu itu. Dan apa kata dia? Dia berkata apa? Sesungguhnya engkau hanyalah sebongkah batu yang tidak dapat mendatangkan manfaat. Saya kasih contoh. Bang ya. Nih, saya kasih lihat nih hadisnya.
Saya kasih tunjuk. Perhatikan. Kelihatan ya Bang ya? Apa kata Ya, Umar? kelihatan. Perhatikan. Umar berkata begini. Dikatakan oleh Umar. Sebentar ya Bang ya. Nih. Sesungguhnya Umar bin Khattab berkata kepada Hajar Aswad. Sesungguhnya aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan mudarat ataupun manfaat. Namun kalau bukan Rasulullah, Nabi maksudnya ya, telah menciummu, aku tidak akan mau menciummu. Jadi dia mencium batu itu hanya terpaksa saja. Hanya karena ikut-ikutan Nabi saja. Kalau dia tidak mau itu, dia tidak akan sudi mencium batu itu. Betul? Kok jadi lebih tahu abang ya dibanding saya Islam? Ya karena saya belajar, Anda tidak belajar. Itulah sebabnya Anda masih menjadi seorang Muslim. Jadi Umar bin Khattab ini nyium batu itu dikarenakan perintah Nabi gitu? Karena dia meniru Nabi. Karena dia melihat Nabi mencium, maka dia mencium. Tapi di dalam hati kecilnya dia berkata, kalau Nabi tidak menciummu, aku tidak akan menciummu. Nggak sudi dia Bang. Itu Karena di dia hadis tahu apa bahwa Al-Quran, itu Bang? hanyalah sebongkah batu saja. Enggak, yang Bang Edis bacain ini Quran apa hadis? Di dalam hadis Bang. Di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Tetapi perkataan ini menjadi masalah Bang. Karena menurut Umar bin Khattab, batu itu tidak bisa mendatangkan mudarat ataupun manfaat. Mudarat itu maksudnya kecelaka gitu ya. Dia tidak bisa mendatangkan celaka. Dan tidak juga mendatangkan manfaat. Tetapi ini bertentangan dengan hadis lain. Di mana di dalam hadis lain Muhammad berkata, bahwa sesungguhnya barang siapa yang mencium Hajar Aswad, maka akan menggugurkan dosa-dosa. Jadi yang benar yang mana? Ada manfaatnya atau tidak? Nah, Bentar, begitu Bang. Bang. Tapi kan kata Pak Ustadz, berkunjung ke sana itu kan rumahnya Allah Bang. Baitullah. Itu juga tidak benar Bang. Di dalam Al-Quran, itu yang pertama kali dibangun itu adalah Baitullah yang di Bakkah. Jadi lokasinya itu di Bakkah Bang. Cuman oleh para penerjemah Al-Quran, Bakkah dirubah menjadi Mekah. Kalau di dalam tulisan bahasa Arabnya Bakkah Bang. Baitullah yang di Bakkah. Begitu. Bentar, saya jadi bingung Bang. Ya. Rumah Allah. Banyak-banyak belajar Bang. Banyak-banyak belajar, sering-sering nongkrong di channel ini. Seperti itu. Tapi kata Pak Ustadz guru ngaji saya, kalau saya beriman Bang, nanti dikasih 72 bidadari. Nah. Dikasih ini Bang, kalau makan tinggal makan, tring gitu. Kalau misalkan minum ya tinggal tring gitu kan. Iya, masalahnya begini, masalahnya dia pernah pergi ke sana atau belum? Kita ini selama ini kita cuma dikerjain saja, Bang. Memangnya dia sudah pernah ke sana? Apakah dia sudah pernah ke surga? Buktinya orang yang meninggal dia tidak bangun lagi. Bentar Bang, di sini kalau ngomong salah tapi ujungnya bener gitu. Saya jadi bingung, tapi bener coba. juga ya mereka. Konon katanya nanti kalau dikubur katanya disiksa di dalam kubur, ditanyain siapa Tuhanmu, man robbuka, man nabiuka, ya. Betul. Nah, masalahnya dia sudah pernah pergi ke kubur atau belum?
Ya belum bang, masih Nah hidup itu bagaimana kita mau percaya? lah. Kan kata Nabi bang, kata Nabi. Ya, banyak orang mengaku nabi, Bang. Banyak orang di dunia ini mengaku nabi. Makanya tidak bisa asal-asal ngaku nabi. Seseorang nabi, dia harus punya tanda daripada Tuhan. Tandanya itu adalah melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib. Nah, di dalam Al-Quran dicatat Muhammad itu tidak punya mujizat. Cuman umat muslim mengarang-arang cerita, katanya Muhammad membuat mujizat. Iya katanya membelah bulan. Tidak ada di dalam Al-Quran Muhammad membelah bulan. Kata teman-teman muslim saya membelah bulan katanya bang. Di dalam Al-Quran dikatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat? Katakanlah, aku adalah termasuk orang-orang yang menunggu. Jadi Muhammad itu sampai pada meninggalnya menunggu mujizat, Bang. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Kalau Anda tidak percaya, aduh. Bentar ya. Tap-tap layar dulu guys, tap-tap layar ya. Astagfirullahaladzim, ada yang komen bilang saya oten Islam dek. Coba bang, ucapkan dulu ayat Al-Quran bang, biar mereka yakin bahwa Anda Muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan saya juga apa arti waladdallin? Arti waladdallin? Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang terdahulu yang telah Allah waladdallin. Waladdallin. Ya berikan petunjuk jalan yang lurus, jalan-jalan orang terdahulu gitu mungkin. Salah. Waladdallin itu artinya jalan orang-orang yang sesat. Iya maksudnya gini bang, awalnya kan tunjukilah kami jalan-jalan orang yang kalau tunjukilah jalan yang lurus itu ihdinas siratal mustaqim. Itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau waladdallin dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Aduh, makanya saya bilang ini banyak orang muslim membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya. Bang, ketika Anda mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dan Anda tidak tahu artinya, berarti Anda mengucapkan sesuatu tanpa Anda mengerti, betul? Betul. Dan itu dilarang oleh Al-Quran. Janganlah kamu mendekati sholat di dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Tahu ayat itu? Tahu bang. Nah iya, Anda sholat berapa tahun tapi tidak tahu apa yang Anda ucapkan. Baik, saya tampilkan dulu. Saya tampilkan ya. Oke. Kelihatan ya Bang ya di sini ya? Ya Bang, apa itu? Nih, di dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-20. Ini bukti bahwa Muhammad tidak punya mujizat, Bang. Oke? Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, maksudnya Muhammad, suatu keterangan, maksudnya mujizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Jadi Muhammad sampai pada meninggalnya menunggu-nunggu mujizat. Tidak ada
Muhammad membuat mujizat. Kalau ada Muhammad membuat mujizat, ayat ini pasti tidak akan ada di sini. Kemudian di dalam surat Al-Maidah, nih, saya bacakan lagi. Surat Al-Maidah, sebentar ya. Nih, sabar ya. Tadi Anda mengucapkan sholat, ya kan? Tetapi Anda tidak tahu apa yang Anda ucapkan. Betul? Ya sebagian sih, Surat Al-Maidah ayat 91. Ya, oh bukan 91, sorry. Bentar ya. Bukan Al-Maidah kayak sebentar. Mana enggak sana cocok dikasih ikikeun. Oh iya, surat An-Nisa ayat 43. Perhatikan. Inilah yang ayat dilanggar oleh banyak umat muslim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Betul? Betul. Berarti kalau seseorang sholat tidak sadar apa yang diucapkan, berarti dia sama seperti orang mabuk. Setuju? Kalau tidak sadar, ya benar juga sih mabuk berarti. Ya iya, Ataupun ketika Anda berkata waladolin, ditanya artinya malah jalan yang benar. Itu jalan yang sesat, waladolin itu. Oke lah Bang, tapi begini yang saya maksudkan kepada Anda ya. Sebentar saya balik dulu kamera saya. Yang saya maksudkan kepada Anda begini, banyak orang beragama itu hanyalah ikut-ikutan saja. Jadi yang seperti ini Bang, yang mau saya luruskan di channel saya ini. Makanya kita adakan diskusi antara Islam dan Kristen begitu. Tapi semoga jujur sih Bang, kalau masalah ikut-ikutan, kita semua kan hanya sebatas keturunan. Abang juga kan kenapa bisa jadi Kristen karena dilahirkan di karena saya belajar. Karena saya mempelajari. Orang tua Abang Kristen juga kan? Ya, tetapi sekalipun demikian saya mempelajarinya. Seandainya saya dilahirkan oleh orang tua yang muslim, mungkin saya akan menjadi seorang yang keluar meninggalkan agama Islam tersebut, begitu. Loh, astagfirullah, kok langsung keluar sih Bang? Karena setelah saya pelajari, ya isinya seperti itu. Disuruh beriman kepada kitab-kitab Injil, kitab-kitab Taurat. Begitu. Nah ini Bang yang bikin saya kadang iman saya ini terjadi goyang ya karena banyak yang tidak sesuai ya yang saya pelajari gitu. Firman-firman Tuhan ini bahasanya banyak yang oknum-oknum yang bahasanya tidak sesuai dengan ajarannya itu sendiri gitu. Betul. Satu makanya saya sarankan kepada Anda, jangan lama-lama Bang. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Jadi yang mau saya sarankan kepada Anda Bang, mulai sekarang gantilah junjungan Anda Bang. Gantilah siapa yang Anda ikuti. Gantilah yang memimpin dan menuntun Anda. Kalau selama ini Anda dipimpin dan dituntun oleh orang yang mati di dalam kubur, ya Anda nanti akan beralamat seperti dia. Anda tidak mengerti jalan kebenaran. Yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Bang, orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta karena keduanya akan jatuh di dalam lubang. Makasih Bang Idan. Itu Bang. Bagaimana mungkin Anda menyerahkan hidup Anda dipimpin oleh orang yang tidak tahu jalan ke surga? Bagaimana mungkin Anda menyerahkan hidup Anda dipimpin oleh orang yang reputasinya tidak baik? Gitu. Maaf ya Bang ya. Maaf, aku mau bertanya sama Abang. Di keyakinan Abang, adakah versi neraka Bang? Iya, neraka di dalam bahasa aslinya itu Bang disebut sebagai
Di dalam bahasa aslinya itu Gehenna. Gehenna itu kemudian diambil oleh Al-Quran menjadi Jahannam. Aslinya itu bahasa Yunani, Bang. Gehenna. Gehenna. Begitu. Misalkan nih, ada umat-umat yang memeluk agama seperti abang lah, contohnya mengimani Yesus ya. Terus apa yang menyebabkan mereka ke surga dan apa yang menyebabkan mereka ke neraka? Yang menyebabkan mereka ke neraka, yang menyebabkan mereka ke surga itu karena mereka hidup kudus. Mereka hidup mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang membuat mereka ke surga, Bang? Karena hidup mereka selama di dunia, mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, menjadikan Yesus sebagai raja yang menguasai dia. Begitu. Nah, sementara orang-orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang selama hidupnya tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, tetapi menjadikan setan sebagai Tuhannya. Sehingga hidupnya itu dikendalikan, dikuasai, dikontrol oleh setan. Jadi yang merajai di dalam hidupnya itu adalah setan. Oke, itu untuk ranah segi keyakinannya. Untuk segi pola kehidupan sehari-harinya gitu, Bang. Maksudnya di segi moral lah istilahnya. Ya, itu tadi, Bang. Ketika Yesus menjadi raja, menguasai hati seseorang dan pikiran seseorang, maka dia pasti akan melakukan apa yang Yesus suruh. Begitu, apa Bang? Salah satu contoh yang baik, Yesus suruh? Ketika seseorang menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, artinya Yesus memerintah di dalam hidup dia, maka orang tersebut satu, dia akan mengasihi sesama manusia. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, masuk, Bang. Dia tidak mencuri. Dia tidak bersaksi dusta, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak itu, Bang. Nah, sementara jikalau seseorang di mana Muhammad memerintah, di mana di hatinya itu Muhammad yang menjadi raja, yang berkuasa, yang mengendalikan dia, maka orang tersebut akan melakukan apa yang disuruh Muhammad. Setuju? Setuju. Contohnya apa? Yang disuruh-suruh Muhammad. Contohnya, kalau kamu ketemu dengan orang Nasrani, persempitlah jalan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Betul? Makanya kalau ada orang ke gereja suka diganggu-gangguin, nah itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, kalau Muhammad memerintah seseorang, diperintahkan oleh Muhammad apa? Contoh misalnya, kalau kamu punya makanan, janganlah makananmu itu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang Kristen tetanggamu kelaparan, jangan dikasih makan. Nah, itu ajarannya, ajaran kalian seperti itu. Oke, tapi saya dari dulu juga kalau masalah itu, hati nurani saya nggak ngikut ke seperti itu bukan yang asli menurut hati. Makanya Bang, segeralah, jangan lagi Muhammad menjadi raja di hatimu. Jangan lagi Muhammad memerintah di dalam hidupmu. Sudah waktunya kamu menjadikan Yesus yang memerintah dan menjadi raja di dalam hatimu. Gitu, Bang. Tapi itu butuh proses yang panjang. Saya tahu itu tidak semudah membalik telapak tangan, Bang. Karena Anda sudah dari kecil, sudah diajari yang begitu, yang Muslim, sehingga sekarang itu memang berat. Makanya butuh waktu. Begitu. Terima kasih, Bang. Oke ya, karena subuh sudah mau jam 12, ini juga saya sudah menahan-nahan ini dari tadi mau berhenti. Oke, kita rehat dulu ya. Oke, terima kasih, Bang. Sama-sama. Ya, oke, saya turunkan ya.